Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Semangat pagi Pak Listianto. Pagi, Cak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Cak. Sehat. Sehat ya. Selamat. Ya, selamat pagi rekan-rekan semuanya yang di IG Optel Mama Persada dan juga di IG Lambi Komandan. Hari ini kita berbicara atau ngobras bareng Pak Listianto, M Listianto. Wah, kayaknya udah siap dengan baju putihnya. Wah, duduk siap gitu. Mau ngapain, Mas? Siap, Cak. Bukan bahwa kita selalu siap. Oh, selalu siap ya. Iya, betul. Sama seperti tema kita hari ini ya, fighting spirit Pak Listianto. Siap, Cak. Untuk fighting spirit kita, daya juang kita supaya lebih siap dan semangat menghadapi tantangan yang semakin mengerikan ini, Cak. Tahun 2021 ini kan selain daripada tahun yang lain, banyak tantangan yang harus kita taklukkan ini. Ya, banyak tantangan yang taklukkan. Oke. Tapi sebelumnya kita pengen kenal dulu nih Pak Listianto. Berasal dari Rembang, Jawa Tengah. Ya. Dari Rembang, Jawa Tengah. Jauh-jauh ke Tanjung Enim ya. Jadi udah lama di Tanjung Enim ya Pak Listianto ya. Alhamdulillah, Cak. Sudah hampir 1 tahunan lebih. Oh, baru 1 tahun. Dari Kalimantan, Cak. Dari Adaro juga. Sebelumnya dari Adaro juga. Ya. Jadi masuk PAMA ke Adaro dulu ya, baru ke Tanjung Enim. Masuk PAMA itu ini, Cak. Masuk PAMA saya dari 2009. Berawal dari karir. Setelah dari karir itu kan training di OTD 64, bawa operator HD mulai dari 785, 1500 sampai Holpack 730E. Kemudian di tahun 2015 pernah juga mengikuti event operator teladan, dan di tahun 2016 diajukan untuk mengikuti acting GL, assessment GL dulu. Setelah itu baru lolos, alhamdulillah, dan masuk di Dewa Terik sampai 2020, Cak. 2020 bulan 10 saya mendapat amanah untuk mutasi ke MTBU. Pada waktu itu untuk ngawal pompa dredger, ya, pompa lumpur. Jadi di MTBU. Ya. Jadi pompanya biar nggak mana-mana itu sampai kawal gitu ya. Sampai ngikutin terus gitu. Atau sampai nyambi jadi ekspedisi, Pak Lis, enggak ya? Kemarin belum sempat, Kak, soalnya jadi ekspedisi pas sekalinya cuti kan, mau balik telepon sama atasan saya untuk mutasi ke MTBU seperti itu. Oh, siap. Ya, jadi sebenarnya pengalaman setnya udah cukup banyak lah ya, dari 2009 sampai sekarang di Kalimantan dan juga di Sumatera Selatan gitu. Terus tadi gimana? Ya, alhamdulillah, nggak terasa kan. Tak kirain ya masih lulus sekolah kan, sekarangnya kita bekerja di tambang ya nggak terasa udah 12 tahun. Kalau perasaan semangatnya masih seperti anak kemarin sore baru lulus sekolah kan. Tapi ya tahu-tahu setelah melihat flashback ke belakang, yang punya 2 junior, udah rupanya udah 12 tahun kita kerja di tambang. Seperti itu. Iya. Wajahnya juga masih kayak anak SMA sih. Paling kalau jalan di mall tuh dikira anak bolos sekolah aja ini. Apalagi pakai baju putih. Nah, tapi keren, bajunya keren. Ya. Kalau di tahun ketiga ini kan kira mau masih cari pekerjaan, lamar pekerjaan seperti pertama kali ini kan saya, Cak. Pertama kali saya masuk di PAMA, melamarnya kan sama, pakai hitam putih seperti ini. Iya. Tapi keren, bagus. Kelihatan bedanya putih sama kulitnya kelihatan bedanya. Ya. Pak Listianto, ini kan event Base Commander ya, bisa diceritain nggak proses awalnya itu, persiapannya seperti apa sampai ikut Base Commander ini? Untuk persiapan saya dari pertama masuk menjadi BGL itu ya banyak bulan. Cuma dari saya sendiri istilahnya bekerja itu mengalir untuk yang ada dengan untuk saya itu selalu memberikan terbaik, itu adalah kunci kesuksesannya. Jadi selama kita kerja itu yang pertama kita pastikan niatnya dulu ya kita bekerja dengan
ikhlas dengan sungguh-sungguh. Kemudian kita misalnya dikasih target sama atas nih, kita selesaikan, kita rampungkan dengan tuntas dan memberikan yang lebih. Dan di situ memberikan yang lebih dalam artian kita kontribusinya lebih, effortnya yang luar biasa. Jadi target yang diberikan tersebut bisa kita selesaikan, dan ini ya nggak menimbulkan redo atau pekerjaan yang kedua kalinya seperti itu, Pak. Jadi ya, kalau saya pribadi lebih ngalir dan ini ya, tetap menjaga safety-nya, performa safety-nya kita jaga. Dan alhamdulillah mulai dari pertama masuk kerja sampai sekarang tuh ya, harapannya jangan sampai terjadi insiden, dan alhamdulillah belum terjadi seperti itu. Ya berarti memang fokus terhadap pekerjaan, kemudian tadi yang yang beri amanah ke kita itu kan, yang beri amanah kita itu dimaksimalkan atau dioptimalkan gitu ya, Pak Listianto ya. Ya. Kalau ngomong pekerjaan nih, ya pekerjaan kan ya memang itu tugas dan tanggung jawab kita berada di suatu perusahaan gitu ya. Tentunya tantangannya kan macam-macam. Tadi disampaikan di awal, bahkan untuk tantangannya semakin luar biasa gitu ya. Dan kita harus ada jiwa semangat yang tak kunjung padam. Masih ingat lagu dulu ya? Saya lupa ingat dulu. Ada semangat tak kunjung padam dari segala kayak gitulah. Segala penjuru ya. Dari segala penjuru ya. Nah, kalau ngomong semangat nih, ya kalau ngomong semangat nih, gimana Pak Listianto? Sampai kan jadi GL di lapangan, menumbuhkan semangat atau fighting spirit ke tim kita itu gimana? Atau ke anggota kita di lapangan? Gimana Pak? Begini ya, untuk menumbuhkan semangat fighting spirit tersebut, ya pertama kita harus tahu nih karakter bawaan kita seperti apa kan, baik dari individunya. Soalnya kan ada pepatah mengatakan lain lubuk, lain ikan, lain kepala, lain orangnya. Jadi kita harus tahu bagaimana untuk mengajak mereka, untuk menyemangati mereka supaya mereka itu satu persepsi sama kita, yaitu untuk mencapai tujuan bersama kan. Jadi ya kita harus melalui pendekatan personal, lebih intern, kita mengetahui karakternya kan, harus kita nanti akan kasih masukan, kasih pengertian supaya mereka lebih semangat lagi dalam bekerja seperti itu kan. Dan tidak lupa saya juga ini kan memberikan contoh kalau modelnya kan apa kerja yang aman, selamat, dan untuk mencapai produksi yang ditetapkan. Lain lubuk, lain ikan. Ini tumben-tumben orang Rembang berpuisi, berpantun. Lain ladang, lain ilalang. Lain apa lagi nih? Di mana-mana lain semua. Ya, artinya tiap orang beda-beda gitu ya. Sampai juga beda pasti dengan temennya gitu, dengan orang atau GL yang lain. Tapi gimana caranya memahami, menilai, kemudian bagaimana yang pas dengan orang tersebut. Misalkan anggota tadi ya, Pak Lis ya, dan memberi contoh. Nah, contoh fighting spirit yang biasa tanamkan gimana ke anggota? Yang selalu ini loh, rekan-rekan, saya fighting spirit gitu kan, nggak tahu ngomong gitu atau mencontohkan gimana Pak Lis? Supaya memang gampang masuk ke teman-teman. Kadang kan orang itu kalau nggak dicontohkan memang susah ya masuknya ya. Kalau nggak melihat melihat di depan mata, oh ini yang dimaksud dengan fighting spirit itu. Kalau teori aja kan banyak lah yang bisa lah ya, tapi contohnya itu yang sampean tunjukkan itu seperti apa Pak Rizky? Tidak ya, untuk paling mempengaruhi orang kan kalau kita memberi contoh langsung ya. Jadi kalau misalnya kayak di lapangan tuh banyak kita kerja ya semangat, banyak ada kawan yang mulai lemes, udah mulai ele-elean dan nggak konsisten lagi ya, kita harapannya kita ajak dan kita kasih semangat dan kasih contoh kerja yang benar itu yang seperti ini loh. Kita harus semangat mulai dari berangkat dari rumah, kita persiapkan pola istirahat kita. Ya. Berangkat kita awali dengan berdoa dan jangan lupa untuk pakai sarapan Cak, karena kalau senyuman dan harapan itu banyak zoomnya Cak nanti. Iya benar. Jadi setelah ke lapangan kita pastikan dan kita yakinkan untuk kawan-kawan selalu tetap sehat dan bugar untuk menjalankan aktivitas sehari-hari
dan kita ke lapangan juga contoh. Jadi misalnya nggak cuma hanya kita nyuruh anak buah tapi cuma nyuruh aja, tapi di situ kalau saya sendiri selain saya menyuruh juga mengajak, juga ngasih tahu ini loh cara yang pas, misalnya kayak nyambung pipa itu kan cara yang pas seperti ini, masukkan baunya dari kanan ke kiri supaya nanti enak dalam proses TikTok atau mengencengi baunya tersebut. Nah, kalau cuma kita ngasih tahu kan itu sambung pipanya, pas disambung kan beda ya prosesnya, caranya yang praktis, yang lebih cepat, yang lebih efisien kan. Kalau kita kasih tahu ya mereka juga bisa mengerjakan dan lebih semangat dalam bekerja seperti itu. Ya. Jadi memberi contoh real pekerjaan di lapangan ya. Jangan kita hanya suka nyuruh aja atau memerintah atau memberi instruksi, tapi juga kita bisa melakukan gitu ya. Bisa melakukan. Jadi jangan kalau, ini sambung pipa coba Bapak contohin. Wah, saya juga nggak bisa itu. Wah, itu juga repot juga gitu kan. Ya kita harus bisa duluan gitu, ya kan gitu. Kan kata orang itu ada bedanya bos dengan leader. Kalau leader itu bagaimana kita mensupport ya. Pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan kan gitu ya Pak Listianto ya. Tapi kalau bos ya nyuruh aja itu. Wah, kerjakan. Nah, gitu. Kamu bisa apa kerjakan gitu. Gitu. Ya, luar biasa. Berarti kita memberi contoh langsung apa yang bisa kita lakukan dan teman-teman akhirnya melihat, wah, ini bos saya. Atasan saya ini masa ngerjain sendiri. Akhirnya seperti itu mungkin ya. Secara langsung kita di lapangan juga menjadi guru ya. Banyak kan betul. Ngasih tahu yang benar itu kan, cara yang benar dan tepat supaya pengerjanya juga tidak melor dari plan yang kita jadwalkan seperti itu Pak. Di lapangan kita lebih biar ini pola kerjanya keluarganya lebih dapat seperti itu. Ya betul. Keluarganya. Poinnya juga yang kedua tadi, effective spirit dalam satu keluarga itu akan terasa spiritnya lebih optimal lagi gitu ya, daripada hanya sebatas atasan dan bawahan, terutama di lapangan ya Pak Listianto ya. Betul sekali ya. Iya. Ngomong-ngomong kekeluargaannya, kayaknya kalau sampean punya pengalaman semangka Anda dicuri orang itu mungkin ya mereka merasa, oh ini keluarga saya ini, saya ambil aja semangkanya itu. Itu gimana ceritanya dulu Pak Listianto? Pertamanya ceritanya ini gini ya, pada masih sore ya, karena saya tinggal untuk ke masjid, pulang untuk sholat, pas saya lewat jalan sebelah sekalinya itu ada orang lain yang pas juga waktu besok itu semangka mau dipanen kan, malamnya udah dipanen orang juga, dan setelah saya balik ya bingung juga, semangkanya udah banyak yang hilang. Terus setelah saya cross check, besok paginya ada kawan yang masih sekolah itu kan cerita, kata di malam panen semangka di daerah sini. Pas kalian saya tanya-tanya, kok nggak ajak-ajak kalau panen ajak-ajak kan aku juga bisa menikmati gitu kan. Kalau tak kira dia punya sendiri, setelah dia cerita panjang ilmunya masih ada itu barangnya di rumah, nanti mainlah ditaruh di rumah si A gitu kan. Kayaknya itu ngambilnya dari mana, panennya di ladangmu yang sebelah mana gitu kan. Sekali diceritakan ciri-ciri dan lokasinya di dekat pohon asem yang ada di selatan desa saya kan. Kok di sana? Itu punya kamu atau punya saudara kamu gitu? Iya, keluarganya. Cuma saudara jauh gitu kan. Jangan-jangan tadi malam yang di tengahnya itu ya dekat paritan atau dekat kali ya gitu. Kok tahu dirimu? Wah, kacau ya. Itu yang punya aku loh. Tadi malam aku yang jaga di sana. Pas sekalinya aku tak tinggal pulang untuk makan dan sholat kok balik-balik sudah hilang, sudah banyak yang rusak itu kan. Padahal kakinya mau dipanen gitu kan. Dan sekalinya dari situ orangnya ya pertama malu, dia minta maaf ya. Jangan minta maaf ke aku, minta maaf lah ke bapakku yang punya ladangnya. Akhirnya malamnya Pak, mereka berlima datang ke rumah. Aku juga nggak enak, juga maluan sekalinya yang ambil malah sudah kenal itu teman sekolah sendiri. Oh, itu maling jujur itu Pak Listianto, jujur dia.
menceritakan, oh aku ngambil di sini tuh. Kalau sengaja ini kan nggak mau cerita itu kan ya. Atau karena tadi memang dasarnya ngomongnya ini semua punya saudaraku ini dari sana itu punya saudaraku. Nabi Adam kan saudara kita semua sama. Prinsipnya mungkin gitu. Jadi akhirnya selesai dengan keluargaan lah ya. Nggak usah jotos-jotosan gitu ya. Enggak ya, lebih baik kan kalau bisa diselesaikan secara keluargaan kan ke belakangnya juga lebih enak gitu ya, apabila dilakukan diselesaikan secara keluargaan. Mungkin yang tidak kenal mungkinnya menjadi lebih akrab dan menjalin silaturahminya tadi ya, jadi lebih dekat lagi seperti saudara, dan juga mengingatkan lagi bahwa hal-hal yang seperti itu sifatnya nggak baik, merugikan orang lain, dan bisa juga untuk memotivasi kawan-kawan yang lain supaya kita selalu berbuat yang baik, jangan hanya shortcut lah, pengen enak cuma nggak modal dan nggak berusaha. Ya usaha, tapi kalau usahanya mengambil punya hak orang lain kan merugikan orang lain juga gitu loh, Cak. Iya, betul. Tapi poinnya tadi dia jujur mau cerita, itu nilai positifnya meskipun banyak negatifnya lah. Ya Pak Lis. Ya. Oke. Kembali ke tema kita nih. Berarti kalau dilihat dari cerita tadi itu Samen juga orangnya lebih mengutamakan kekeluargaannya. Ada problem, ada masalah, termasuk di pekerjaan mungkin Pak Lis ya. Kalau ada problem di pekerjaan lebih baik dibicarakan dulu gitu ya, tanpa ya tanda kutip tadi marah-marah atau malah judgement gitu. Pak Lis contoh, pernah nggak ada problem dengan anggota lah misalkan tadi? Ya mungkin semangatnya kendor atau kurang bergairah kerja gitu. Amin seperti tadi ya, udah kamu jadi keluargaku aja, kita kekeluargaan. Gimana Pak Nis? Pernah gitu? Pernah mengalami yang istilahnya perlu kita itu kan udah mulai dismotivasi lah. Motivasi. Udah mulai semangatnya berkurang, mulai kendor. Sorry, itu Samen ngelihatnya orang ini mulai dismotivasi atau mulai semangat kurang itu tercermin dari apa? Taunya di orang tersebut itu. Kelihatannya dari mana, Pak Lis? Kalau dari situ saya lihatnya gini ya, biasanya kan dari sebelumnya kan dari mulai datang kerja, terus mulai dari perilakunya itu sudah kelihatan. Yang biasanya semangat, yang biasanya tepat waktu, udah mulai datangnya melambat, atau dari diajak kerja itu ya masih ngeles dulu lah. Masih mau ke belakang dulu, ntar dulu Pak, sarapan dulu atau apa kan, biasanya seperti itu. Jadi ya, dari situ kita panggil, kita lakukan coaching dan mentoring kan. Yang paling enak itu kalau kita lakukan cuma berdua aja, dua orang, biar nggak ada yang lain tahu kan, untuk menggali problem atau masalah keluarga atau yang lain lebih terbuka katanya. Kalau yang pas di saat ada orang banyak ya jangan sampai kita tanya langsung, takutnya nanti mereka tersinggung atau seperti itu. Malah nggak mau menceritakan gitu ya, nggak mau menceritakan masalahnya atau yang dihadapi. Jadi melihatnya itu terutama di awal ada perubahan perilaku gitu ya, yang drastis. Awalnya semangat, awalnya banyak memberikan kontribusi, tapi tiba-tiba langsung gitu, langsung turun semangatnya. Itu Samen langsung memberikan ini ya, coaching dan mentoring berdua tentunya ya, tidak diumbar lah. Kalau diumbar kan ya podcast tapi kalau berdua coaching mentoring berdua gitu ya, ngomong berdua ada masalah, dan apakah Samen selalu bisa menyelesaikan problemnya tim Anda kalau gitu, atau gimana Pak? Kalau seperti itu ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Kalau misalnya ada masalah yang umum, misalnya di pekerjaan, kita bisa. Cuma kalau ada yang masalah sistemnya kekeluargaan, misalnya masalah pribadi, itu ya paling nggak kita ngasih masukan dan motivasi, ngasih saran, supaya nanti ya mungkin kan untuk mencari jalan keluarnya masih bingung kan, ya kita kasih masukan, kasih motivasi. Kalau memang perlu semangat ya kita tambahin semangatnya biar kru kita itu, kawan kita lebih lihat suara kita dan mendapatkan jalan keluarnya seperti itu kan. Iya. Ya kembali ke yang di awal tadi ya, lain lubuk, lain ikan apa? Iya, lain ikan.
Ya, banyak mulai kan, salah lain orang ya. Iya, tadi ya, terus ada problem, wah berarti sampean bisa memetakan tahu semua karakter anggota lah ya. Itu mungkin yang harus kita lakukan pertama jadi seorang leader atau seorang pemimpin ya. Sehingga pada saat ada problem sesuatu tadi, kalau ada orang yang dismotivasi atau semangatnya turun, kita langsung cepat tahu, wah ini turun ini, segera langsung di coaching dan mentoring atau dinaikkan lagi semangatnya. Ya itu nggak semua kita bisa menyelesaikan ya gitu kan. Masalahnya, Pak Lis saya butuh dana ini 1 miliar, wah saya nggak bisa nyelesain ya. Kamu gini aja kan gitu kan, gitu aja gitu. Tapi kalau pekerjaan ngasih solusi dan selama masih Mbak Mandiri masih buka, iya. ada solusinya. Solusi saya tanda tangan sini, tak tanda tangani gitu kali ya. Iya. Ya artinya nggak semuanya bisa kita selesaikan, tapi kita bisa memberi support gitu ya. Bisa support kan. Coaching mentoring itu bukan obat obat Panadol gitu, semuanya pakai itu gitu. Kalau semuanya pakai itu ya gampang aja selesai semua gitu ya. Tapi kita memberi support atau jalan keluar lah, minimal sharing jalan keluar ke rekan-rekan kerja kita. Ya. Luar biasa sekali ini. Nggak terasa nih kita ngomong-ngomong udah hampir 30 menit di ngobras kita pagi ini. Tapi sebelum kita tutup nih, kok kalau ngelihat cerita-ceritanya ini, sampean kan anggota IPNU ya, Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama nggak salah. Wah ini berarti sampean apal 30 juz atau juz yang terakhir aja itu. Sorry. Kalau apa soal juz itu menurut ini Pak, sahabat Nabi, waktu kita hafal 3 kali surat Al-Ikhlas itu kurang lebih pahalanya sama kayak hafal 1 Al-Quran, seperti itu. Iya betul. Hafalnya ya. Jadi cocok ini anggota IPNU, memang sudah bisa ngomong hadis nih Pak. Saya langsung siap. Ya. Sampai sekarang masih berlanjut kegiatannya ya, meskipun di mana namanya, di Tanjung Enim Pak Listianto. Masih pada saat cuti, pada saat ada event lalu mengikuti baik dari kan sekarang zaman sudah mulai canggih, sudah ada grup WA, ada Facebook. Dari situ mengikuti dari jarak jauh Kalau pas di rumah baru kita ikut langsung ada di offline-nya. Ya. Oke, terakhir Pak Listianto, ada pesan-pesan nggak ke teman-teman semua yang melihat podcast kita kali ini, ngobras kita di IG Hotel Pama Persada dan juga di Lambi Komandan? Ada pesan-pesan khusus buat teman-teman semuanya yang mungkin bisa diimplementasikan, salah satunya tadi tentang fighting spirit. Silakan Pak Lis. Baik, untuk pesan-pesannya yang pertama buat rekan-rekan kita semua di era dan musim pandemi COVID-19 ini, yang pertama tetap jaga protokol kesehatan, menaati aturan-aturan yang ada baik dari pemerintah maupun manajemen perusahaan. Terus yang kedua, senantiasa menjaga pola istirahatnya supaya kita terhindar dari malahbahaya dan penyakit. Yang selanjutnya ini yang tidak kalah dan tidak lupa, menjaga pola olahraga kita dan pola makan supaya kita tetap sehat dan segar untuk menjalankan aktivitas di rumah maupun di lapangan pada saat kerja. Baik, pertanyaan seperti itu, Siap, terima kasih. Ya, itu pesan-pesannya rekan-rekan semuanya. Intinya yang terakhir adalah yang saya garis bawahi, jaga kesehatan kita kapanpun, meskipun pandemi sudah selesai ya, kita doakan sama-sama pandemi cepat selesai ya. Meskipun sudah selesai, tetap kita jaga kesehatan kita, karena di dalam fisik yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Balik ya. Nah itulah. Seperti itulah intinya, dengan fisik ya jiwa kita juga harus sehat, akhirnya semangat kerja kita tidak kunjung padam, seperti lagunya dari segala penjuru. Saya rasa demikian, terima kasih Pak Listianto untuk ngobrol-ngobrolnya pagi ini. Rekan-rekan semua di Optel Pama Persada dan juga di Lambi Komandan, demikian ngobrol-ngobrol pagi kita bersama Pak Listianto dari Pama MTBU. Semoga banyak yang kita bisa ambil, terutama tentang fighting spirit kita dalam mewujudkan tujuan kerja kita. Saya Cakman, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, dan juga terima kasih atas sudah menonton di channel kita dan juga di IG kita. Saya akhiri, wassalamualaikum.